Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aryo Pratama dengan nomor induk mahasiswa 0702 181060. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil analisa perancangan sistem informasi sebagai tugas ujian akhir semester di mata kuliah APSI dengan dosen pengampu Ibu Mardia Nasution, Eskom Mkom. Jadi di sini saya mengambil kasus perancangan aplikasi ojek online. Baik, sebelumnya kita akan membahas identifikasi masalahnya dulu. Identifikasi masalah di ojek gitu. Sebuah aplikasi ojek online itu berguna untuk mempermudah para supir ojek pangkalan dan calon penumpangnya. Jadi di sini ada beberapa permasalahan yang terjadi pada kasus ojek pangkalan. Yang pertama itu, driver harus menunggu penumpang di suatu tempat. Tempat ini biasanya tempat yang ramai dan penumpang juga harus jauh untuk menuju ke tempat tersebut gitu, ke tempat pangkalannya. Kemudian yang kedua, jadi di sini di ojek pangkalan itu tidak ada antrean pada supir untuk pengambilan pesanan yang datang gitu. Pesanan dari penumpang, sehingga banyak supir ojek itu saling berebut pesanan gitu. Kemudian yang ketiga, jadi di sini di sistem ojek pangkalan, ojek offline gitu, ini tidak ada patokan untuk penentuan tarifnya. Terkadang supir bisa menaikkan tarif terlalu tinggi, tidak normal gitu. Kemudian di ojek pangkalan itu ada mungkin antara sopir dengan customer itu selalu melakukan negosiasi gitu untuk penentuan tarifnya. Kemudian kita akan membahas analisis sistem di ojek pangkalan ini. Yang pertama itu kita analisis, pertama kita dapat menganalisis sulitnya penumpang menggunakan fasilitas ojek jika jauh dari pangkalan atau tempat berkumpulnya para supir ojek. Sehingga di sini sangat dibutuhkan sebuah aplikasi atau sebuah sistem untuk memanggil supir untuk menjemput penumpang tanpa harus calon penumpang ke tempat pangkalan tersebut. Kemudian yang kedua, supir ojek tidak lagi harus selalu menunggu di pangkalan atau tempat yang ramai, karena driver ojek tersebut dari aplikasi dapat menerima informasi pesanan dari aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, tarif yang ditentukan oleh sopir ojek itu kan tidak akurat gitu, sehingga sangat dibutuhkan suatu sistem sehingga jika menggunakan sistem maka tarif akan lebih akurat sesuai dengan jarak gitu. Tarifnya dihitung sesuai dengan jarak seberapa jauh dan seberapa dekat. Kemudian yang keempat, informasi penjemputan atau pengantaran akan tertera detail pada aplikasi yang digunakan. Kemudian yang kelima, informasi akan didapat antara sopir ojek dengan penumpang. Dan yang terakhir yang keenam, data penumpang, driver, dan juga mitra akan tersimpan pada sebuah database dan mudah untuk diakses oleh admin atau operator. Kemudian kita masuk ke analisis kebutuhan. Jadi di sini data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini, yang pertama itu adalah data user pengguna, data driver, data kendaraan, data pesanan, data tarif, dan data komisi driver. Kemudian kita akan membahas tentang kebutuhan fungsional pada aplikasi ojek online. Yang pertama itu proses login pengguna, driver, dan mitra. Dan yang kedua, proses pemesanan oleh user dengan menentukan asal dan tujuannya. Kemudian yang ketiga, proses penerimaan dan pengantaran pesanan oleh driver. Keempat, track record pesanan. Jadi di sini di aplikasi ini itu ada track recordnya gitu. Dan yang terakhir adalah komisi driver dan mitra. Kemudian kita akan membahas kebutuhan non fungsional. Yang pertama, batas waktu mencari driver saat melakukan pemesanan. Kemudian yang kedua, pembatalan pesanan. Dan yang ketiga, yang terakhir, from pengaduan. Baik, kita langsung aja masuk ke perancangan sistem. Di sini yang pertama kita akan menampilkan data flow diagram atau biasa disingkat dengan DFD. Bisa kita lihat. Jadi DFD itu menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Baik, di sini di layar ada diagram konteks atau DFD level 0. Kita lihat di sini ada customer, prosesnya, aplikasi ojek online, dan driver ojek, sopir ojek gitu. Mari kita baca. Jadi di sini customer itu akan menginputkan data ke proses atau mengirimkan data berupa data customer, kemudian data pesanan, kemudian data penentuan lokasi, dan data pemberian rating ke sistem proses. Kemudian dari proses tersebut data akan dikirim ke driver ojek, sopir ojeknya. Data-data yang dikirim tuh data pesanan, data review, dan ratingnya. Kemudian driver ojek mengirimkan data kembali ke proses, ke sistem.
sistem, itu data-data yang dikirim itu data berupa data driver ojek, kemudian data konfirmasi ojek. Dari proses ini, maka dikirim data ke customer kembali. Data-data yang dikirim itu konfirmasi pesanan, informasi tarif ongkos, informasi driver, dan histori pesanan. Baik, kemudian kita masuk ke penjelasan dari entity relationship diagram atau yang disingkat dengan IRD. Jadi di sini IRD itu berisikan objek-objek yang disebut entitas dan hubungan antara objek-objek tersebut yang disebut relasi. Nah, kita lihat di layar. Di sini ada bentuk IRD dari aplikasi ojek online. Di sini ada beberapa entitas, entitas pengguna, admin ojek, driver. Kemudian di entitas pengguna itu ada beberapa atribut. Pertama tuh ID pengguna, nama, tujuan, email, dan nomor handphone. Dan di entitas admin ojek online tuh ada atribut ID admin, username, password. Dan di driver ada atribut ID driver, nama, nomor handphone, dan foto. Ini foto dari drivernya. Kemudian kita masuk ke use case ojek online. Nah, di sini use case itu adalah sebuah kegiatan atau juga interaksi yang saling bersinambungan antara aktor dan juga sistem. Atau dengan kata lain, teknik secara umum digunakan guna mengembangkan software atau sistem informasi yang berguna memperoleh kebutuhan fungsional dari sistem yang ada. Nah, kita lihat di sini ada dua aktor. Jadi kita di sini kita gambarkan dua aktor aja. Yang aktor pertama itu adalah penumpang dan aktor kedua adalah driver ojek online-nya. Dan di sini ada 8 use case gitu. Jadi di aktor penumpang itu terhubung dengan use case registrasi. Di sini juga ada login nanti kan. Kemudian ada pesan ojek, pemesanan, baru mencari pengemudi, mendapatkan pengemudi, kemudian melakukan pembayaran. Dan di aktor pengemudi atau drivernya itu juga dia melakukan registrasi atau login akun, kemudian menerima pesanan dan menjemput penumpang lalu menuju ke lokasi tujuan gitu. Kemudian kita masuk ke activity diagram. Ini dia. Nah, jadi apa sih activity diagram? Activity diagram itu mendeskripsikan proses dari sistem serta menjelaskan menu apa saja yang ada pada aplikasi ojek online gitu. Activity diagram ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh sistem, bukan aktivitas dari aktor gitu. Activity diagram itu juga bisa disebut sesuatu yang menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Kita di sini sistem user. Di ini kan kita mulai. Pertama tuh kita mulai dulu. Kemudian masuk ke aktivitas sistem meminta username dan password user gitu. Jadi kita di sini melakukan login dulu gitu. Login atau register akun. Kemudian user memasukkan username dan password. Setelah dimasukkan, maka sistem memverifikasi username dan password. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah keputusan kondisi gitu. Jika verifikasinya gagal atau akun salah, maka dia akan balik ke sistem meminta username dan password. Ketika benar, maka kita akan masuk ke home aplikasinya gitu. Di sini jadi sistem itu akan menampilkan beberapa menu layanan yang diberikan kepada user. Kemudian user memasukkan pilihan layanan. Jadi setelah ditampilkan, kita kan harus memilih gitu. Jadi kita pilih layanan apa yang akan kita gunakan. Jadi kita masuk ke kondisi. Jika tidak masukkan, maka akan balik lagi gitu. Sistem akan minta pilihan menu layanan. Itu ketika kita sudah memilih, maka sistem memverifikasi pilihan minta menu layanan. Kemudian ketika sudah melakukan permintaan layanan, maka langsung aja masuk ke dikirim ke sistem driver gitu. Di sistem driver, sistem ini menampilkan pilihan pesanan user gitu. Jadi sebagai gambarannya gini. Jadi di aplikasi itu pesanannya tuh langsung muncul di aplikasi drivernya gitu. Jadi masuk dia notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya ada pesanan gitu. Dia akan menampilkan detail dari pesanannya seperti lokasi asal, lokasi tujuan, kemudian pesanannya apa gitu. Kemudian masuk ke aktivitas driver menerima pesanan user. Ketika di kondisi ini, ketika driver tidak menerima, maka sistem akan menampilkan kembali. Ketika driver menerima, maka sistem akan memberitahu penerimaan pesanan. Maka sistem akan mengirimkan data kembali ke usernya. Dan ketika telah selesai dilakukan, maka proses selesai. Ini adalah simbol selesai. Lanjut, kita akan membahas tentang sequence diagram. Jadi di apa sih sequence diagram itu? Sequence diagram ini sengaja dirancang guna untuk menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesanan yang dikirim antar objek dan juga interaksi antar objek. Jadi di sini di objek dari aktor penumpang itu mengirimkan data username dan password ke aktivitas login. Kemudian setelah login itu akan melakukan validasi data login. Data loginnya akan dicek di database. Kemudian setelah berhasil, data ada gitu, udah valid, akan dikonfirmasi. Data akan dikirim ke bagian login ya, bahwa telah dikonfirmasi. Data telah valid. Kemudian aktor penumpang itu dia di sini langsung input pilihan pesanan gitu. Dia masuk data input pilihan pesanan dikirim ke transaksi. Kemudian di sini akan melakukan
pencarian driver yang akan menerima, driver yang belum ada orderannya, belum ada pesanannya itu akan dicari gitu di database-nya. Kemudian database itu mengirimkan datanya ke driver, dia akan memberitahukan informasi pesanannya, kemudian driver melakukan konfirmasi, data dikirim ke transaksi, lalu konfirmasi pesanan itu akan dikirim kembali ke kantor penumpang. Dari data transaksi ini, data akan disimpan ke database, kemudian juga diupdate, dan dari database akan menampilkan data di story transaksi gitu. Jadi di sini ada track recordnya. Nah, ini dia tampilan dari class diagram. Nah, di bagian di kelas user ini adalah atributnya gitu, atribut ID user, nama, nomor handphone, saldo. Kemudian di sini ada metodenya. Di driver juga ada atribut dan metodenya. Di kelas review ada ini atributnya, kemudian ini adalah metodenya, dan di kelas order ini adalah atribut dan ini adalah metodenya. Kemudian langsung lanjut kita ke rancangan interface-nya. Halaman yang pertama itu adalah splash, ada introduce halaman pengenalan gitu. Jadi di aplikasi itu kan kita harus ada pengenalannya dulu. Nah, ini ada 4. Di sini ada 4 halaman ya. Ada 4 halaman introduce pengenalannya gitu. Jadi di sini kita lihat di halaman pertama itu ada pertama kali gitu. Jadi kita mengucapkan selamat datang gitu, selamat datang di aplikasinya. Jadi di sini juga ada penjelasan singkat. Nih, ada teksnya. Kelihatan ya. Jadi di sini ada deskripsinya, mau pergi, makan, belanja, kirim barang, bayar ini itu dan segala kebutuhan lainnya, langsung aja di ojol gitu. Nah, di bawah ini ada ini ada tombol gitu, ada kita bisa langsung aja skip gitu, lewati skip. Nah, di sini di bawahnya ada pemberitahuan bahwa kita di halaman berapa gitu, ada 4 titik ini. Ada 4 titik. Jadi sekarang kita kita berada di titik yang pertama gitu. Masuk ke halaman kedua. Di sini dijelaskan juga dengan judul menunggu sopir dan deskripsinya pesanan Anda akan diterima oleh pengemudi terdekat gitu. Jadi langsung dijelaskan kalau pesanan akan diterima oleh pengemudi yang terdekat gitu. Jadi penumpang tidak perlu menunggu terlalu lama. Dan selanjutnya di halaman ketiga dengan judul konfirmasi pengemudi Anda. Dijelaskan juga di deskripsi, jaringan pengemudi yang besar membantu memberikan kenyamanan serta perjalanan yang hemat dan murah gitu. Dan di halaman terakhir ada informasi dengan judul lacak perjalanan Anda. Di deskripsinya dijelaskan ketahui pengemudi Anda terlebih dahulu dan Anda dapat melihat lokasi saat ini dengan waktu sebenarnya di peta gitu. Jadi di aplikasinya ini dikasih tahu juga kan di situ di halaman introduce-nya kalau kita itu bisa melacak drivernya ada di mana gitu. Kita bisa mengetahui driver ada di mana. Lanjut kita masuk ke ini dia. Ini udah halaman login. Ya, ini halaman login ya. Di sini halaman login kita kalau sudah punya akun maka kita akan langsung masukkan nomor handphone yang telah terdaftar. Jadi di sini kan ada penjelasan silakan masuk dengan nomor handphonemu yang terdaftar gitu. Nah, ketika kita sudah memasukkan nomor, maka button masuknya itu akan aktif gitu. Bisa kita lihat perbedaannya. Setelah kita masukkan nomor, maka buttonnya akan aktif gitu. Setelah mengklik masuk, maka kita akan mendapatkan kode verifikasi gitu. Kode verifikasi yang dikirim ke nomor yang kita masukkan tadi. Di sini ada 4 digit. Ketika kita sudah memasukkan nomornya, ini ada digitnya 1420. Ketika sudah kita masukkan, maka button konfirmasi akan aktif gitu, sama seperti button login masukkan nomor tadi. Kemudian di sini ada halaman pendaftaran gitu. Jadi mungkin di sini di awal kan di bawah button masuk tuh ada teks belum punya akun gitu ditanyakan. Baru kalau belum punya disaranin untuk daftar. Langsung lanjut ke halaman register ini. Halaman pendaftaran. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa data seperti nama lengkap, nomor handphone dan juga email gitu. Kita klik button daftar. Setelah kita melakukan login, maka kita akan masuk ke halaman home ya. Di halaman home ini ada beberapa menu gitu. Di bawahnya ada menu home, order gitu. Di sini ada nanti bakal tertera riwayat pesanan kita, chat kita dan akun. Jadi di aplikasi ini juga menyediakan fitur chat gitu, fitur chatting dengan orang lain gitu. Nah, di sini di atas itu ada saldo. Jadi di sini di aplikasi ini juga menggunakan e-money-nya.
ada saldo, ada fitur cari, ada ini, ada notifikasi email, kemudian ada tombol promo nih. Ini promo ya. Di sini ada menu pembayaran, promo, top up, dan other. Ini fitur layanannya seperti mobil, motor, makanan, food delivery ya. Kemudian berita, kurir, belanja, makanan, dan lainnya. Nah, di sini ada rekomendasi gitu, ada rekomendasi promonya. Seperti ini, diskon 99% Jumat Berkah. Nah, di sini ini ada fitur tambahan. Jadi kita bisa menggunakan voice assistant gitu. Jadi kita klik nih ya, seperti ini. Nih. Maka dia akan langsung menanyakan apa yang bisa saya bantu gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan sekarang gitu. Jadi kita voice aja gitu. Aku butuh tumpangan sekarang gitu. Berarti kan kemana tujuan Anda? Kampus 1 Win Sumut. Berarti akan tanyakan lagi menggunakan apa gitu, motor, mobil, atau yang lainnya. Nah, kita masuk ke menu order. Di menu order ini, di halaman order itu di sini ya. Di sini ada ini kan, ini berarti pesanannya masih aktif gitu. Ini masih sedang dijemput oleh driver. Di sini ada tertera jam ya, ada keterangan drivernya itu lagi posisi apa itu statusnya. Di sini kan sedang menjemput, berarti sedang menuju lokasi. Kemudian kita masuk ke menu halaman chat. Nah, di sini chatnya masih kosong ya. Belum ada melakukan chat gitu, karena di sini tertera juga kamu belum chat siapa-siapa gitu. Di sini di deskripsinya nanti kalau kamu adanya apa, disapa, ngirim atau nerima YoPay saldo ya dari orang, chatnya bakal muncul di sini gitu. Nah, ini dia pilihan fiturnya, ada inbox, pesan masuk, dan chat group. Kemudian kita masuk ke menu akun. Ini akun ya. Di sini ada nama, kemudian ada username. Username tadi kan di awal nggak ada gitu, dia otomatis. Kemudian di menu akun ini dia bakal bisa diubah username-nya gitu. Nanti juga disesuaikan di sini, diubah di menu ubah profile, di email, ubah password, dan di sini juga ada pusat bantuannya. Di sini ada button logout, button keluar. Dan kita ini kan masuk ya, masuk. Ini kita masuk ke menu makanan gitu, order makanan. Saat ini kita menampilkan fitur apalah, menampilkan fitur. Ini dia halaman menu makanan. Halaman menu makanan, kita mau order makanan. Ini dia. Ketika kita menggunakan fitur ojek gitu, tampilannya seperti ini. Ini kita ini lokasi asal itu kan ditentukan secara otomatis gitu. Secara otomatis ketika GPS kita menyala, maka dia akan otomatis terisi gitu dengan akurat. Kemudian kita akan langsung lanjut menentukan lokasi tujuan. Kita ini mapsnya bisa kita geser. Nah, kita tentukan ini tampilannya. Lalu kita bisa kita tarik ke atas. Kita akan bisa melihat detailnya, seperti kita bisa masukkan kode voucher, kemudian kita bisa menambahkan catatan, dan metode pembayaran bisa kita ganti gitu. Kita menggunakan e-money atau secara cash gitu. Lalu kita klik pesan, maka di sini akan melakukan pencarian driver. Ketika driver sudah ditemukan, maka di sini akan muncul gitu. Di sini driver menuju lokasi. Ini ada keterangan drivernya, kita bisa chat, bisa telepon drivernya. Dan nah, ini dia, ini bisa tampilan chatnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat atau sedikit salah, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.